Selamat gini hari dimanapun kalian berada. Jumpa lagi sama aku Egan di Egan Talk. Jadi aku hari ini mau ngebahas sesuatu yang sangat penting. Dari semua temanya adalah, dari semua yang mau aku omongin ini temanya adalah aku hampir kena tipu. Oke, perlu kalian tahu bahwa aku itu status aku tuh seorang perempuan yang bercerai, ya kan, bercerai dan sudah 2 tahun. Dan kebanyakan orang yang kayak aku itu, kebanyakan ya, nggak semuanya, itu udah kebelet pengen nikah lagi gitu kan. Jadi aku itu selama beberapa waktu ini, terakhir ini memang sering mondar-mandir di dating apps, jadi kayak aplikasi berkencan gitu kan ya. Nah, aku nggak usah sebutin apa ya. Jadi aku one day aku di dating apps ini di chat salah satu penggunanya, terus kita kenal-kenalan, berteman di sana, terus akhirnya pindah ke WhatsApp. Oke, di WhatsApp itu yang kasih nomor bisnis ya, bukan nomor yang pribadi. Terus ya nomor yang biasa ada di grup chat politik bareng siapa tuh, yang di Mas Jopre, yang itu pokoknya yang satu grup sama itu deh. Nah, nomor itu. Terus aku nggak usah sebut nama asli dia ya, aku singkat aja inisialnya AS. Jadi AS ini sama aku tuh kayak udah membangun hubungan gitu. Dan memang sih konyolnya, aku tuh baru kenal dia tuh belum seminggu udah jadian aja. Karena dia tuh dari cara ngomongnya, cara dia merhatiin aku, cara dia baik-baikin aku, itu baik banget. Nah, backgroundnya dia ya sesuai dengan pengakuannya adalah dia itu bekerja di, ngomongnya ya PT apa ya, Keppel Corporation di Nabire, Papua. Dan dia itu bilang katanya tempat kerjanya itu seperti bangunan di tengah laut atau di atas laut gitu. Terus dia itu posisinya kayak, dia sih pertama bilang kepala teknisi ya, yang membawahi 15 ABK dan 2 operator. Jadi stafnya tuh ada 17 orang. Terus ya namanya aku pengen cari pasangan yang mapan, yang punya pekerjaan oke, lebih baik dari mantan. Ya aku mau serius ini anak gitu, selain karena dia cara ngomongnya baik, pokoknya dibaik-baikin deh. Nah, abis itu entah gimana obrolan kami selama seminggu itu membangun hubungan yang sangat indah gitu loh. Jadi kayak aku tuh ibaratnya aku tuh lagi bucin, aku juga sangat terbuka sama dia, ceritain ini. Terus dia juga gitu, dia ngakunya duda, istrinya meninggal, orang tuanya meninggal. Jadi kayak sebatang kara, terus kayak menarik emosiku, dan aku menjadi kasihan, menjadi simpati sama dia gitu. Gak punya siapa-siapa di dunia ini gitu kan. Beda sama aku, meskipun papaku udah gak ada, orang tua aku berpisah gitu, tapi kan aku masih punya ayah sambung yang baik, punya mamaku yang baik gitu kan, masih punya adik. Dan dia tuh sama sekali just alone, just all by himself gitu kan. Nah, habis itu kita kenal-kenalan, terus abis itu kita ngobrol-ngobrol, dan sampailah pada pembicaraan di mana dia akan datang ke Jember, tempatku tinggal, dan dia mau serius sama aku, mau ketemu orang tuaku gitu kan. Nah, terus untuk itu dia harus mengajukan cuti ke perusahaannya. Dan apalagi ke perusahaannya itu agak susah ngajuin cutinya, karena aku pun juga pernah punya mantan yang kerja kayak begitu, dan itu susah banget. Tapi mantanku tuh di luar negeri ya, tapi kita kenal udah lama, dan aku ya kenal juga sama pacar-pacarnya gitu kan dulu. Nah, aku tuh demi cowok ini, demi AS ini, sampai mutusin cowokku yang di luar negeri, tau gak? Karena yang di AS tuh terlihat lebih serius dan meyakinkan gitu daripada yang di luar negeri gitu. Terus ya habis itu, oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya, kok aku bisa sih langsung percaya, kok aku tuh bisa sih langsung hanyut, langsung bucin gitu. Satu, karena dia ganteng. Dua, pekerjaannya oke. Terus ketiga, kita pernah video callan meskipun gak sampai 5 detik, karena dia alasannya gangguan jaringan, dan foto dan orangnya yang di video call itu sama. Oke. Terus pokoknya nggak ada yang terlihat mencurigakan selama kita ngobrol, kita membangun hubungan itu. Oke, one day dia mau mengajukan cuti nih. Nah, sebagai calon istri,
aku diminta ngomong dengan pimpinannya, karena kan dia udah nggak punya keluarga, jadi calon istri yang ngomong nih. Oke, ya atasannya itu sebut aja AM, dia katanya RIG 109, udah cari aja, aku juga nggak ngerti apa maksudnya. Terus dia cara ngomongnya ya militer banget, benar ini dengan calon istrinya AS bla 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 gitu deh, kayak orang ngomong komandan gimana sih gitu kan ya. Aku nggak pernah ngomong sama orang begitu, jadi kayak panas dingin kelojotan semua aku tuh. Jadi karena dia bilang pengajuan cutinya masih mau dikirim ke pusat kayak gitu-gitu, akhirnya ya oke, menunggu gitu kan ya. Dan dari situ aku itu merasa ini makin serius nih hubungan nih, karena kan aku dikenal sama pimpinannya dan bla bla bla. Akhirnya aku beranikan diri untuk ngomong dengan orang tuaku. Jadi ya wis gitu deh, pokoknya orang tuaku, mamaku kan ada di luar pulau ya, kita tinggal terpisah. Jadi mamaku juga biasanya ngubungin mamaku tuh susah sinyal gitu kan. Ternyata kok ini dikasih kemudahan, jadi tambah baper gitu akunya, tambah baper. Terus ditambah lagi besoknya cutinya itu di ACC, tapi aku masih disuruh harus nelpon ke pusat yang ada di Nabire pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, atau di sana tuh pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Oke, jadi aku tuh sampai bangun jam 4 pagi, kebangun itu aku nggak berani tidur lagi, soalnya takut telat nelpon itu tadi. Nanti kalau aku telat nelpon malah berantakan rencananya gitu. Oke, dan situasinya si AS ini aku udah packing nih sayang, katanya udah packing, udah siap untuk dijemput besok, udah gitu ya. Jadi kayak aku juga ikutan kalau bahasa Jawa itu ikut gopo gitu, ikut panik ya. Terus apalagi aku punya anxiety disorder tuh, tambah di kayaknya. And he knows that. Habis itu besok paginya itu yang aku nelfon tuh jam 6 tet itu aku bangun nelfon, tapi sinyal di sana memang agak sulit sih katanya ya, pokoknya gangguan sinyal dan segala macam, gak diangkat-angkat kayak gitu. Terus akhirnya tersambung nih sama pihak HRD, namanya tuh sebut aja C. Terus si C ini bilang, kita pokoknya udah mengajukan, pokoknya aku dijelasin cara pengajuan cutinya begini, begitu, pokoknya kayak perusahaan bonafit gitu deh ya, yang katanya. Terus habis itu sampailah ke kesimpulan bahwa si AS ini diwajibkan untuk membayar biaya pengganti karyawan selama dia cuti, yaitu sebesar Rp8.912.000, kurang lebih segitu. Terus karena tapi kan si AS itu bilang nggak apa-apa dia dipotong sama gaji aku, ternyata nggak bisa. Nah, disuruh aku nih yang cari biayanya. Terus aku kan tuh langganan pinjol nih, yang kalau langganan itu biasanya buat kalau misalnya aku kepepet ngisi pulsa, lagi nggak ada dana, kayak gitu doang. Nggak pernah aku nggak pernah pinjam sampai 1 juta. Pokoknya sekarang minjem, bulan depan udah lunas gitu, karena memang jangka waktu minjemnya itu kan sebulan 2 kali doang. Aku nggak usah sebut ya apa namanya ya. Terus akhirnya aku lihat ada limitnya itu nyampe 6 juta ya. Aku bilang, saya ini ada 6 juta, ternyata 6 juta kalau dikirim ke rekening aku jadinya 5,4, ada potongannya, tapi balikannya tetap 6 juta lebih sama bunganya gitu loh. Terus akhirnya itu uang udah kekirim nih di rekening aku, kurang 3 jutaan. Finally I came to my neighbor house and I asked that maybe mereka punya 3 million more itu, yang kurangnya itu. Terus akhirnya disitulah mereka tuh she asked her husband and I tell everything. Nah, aku itu mungkin penipuan bla 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 bla, udah mulai kecium anunya ya kan. Terus tapi kan dalam hati kecilku itu kayak aku tuh nggak mau gampang suuzon nih, mungkin beneran apa gimana gitu kan. Finally I call police, teman ayahku gitu kan. Aku telepon polisi, terus aku kasih cerita nih bla 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 gini nih. Yes, fine. Itu penipuan. Akhirnya sebelum aku blok, aku screenshot nomornya, terus
satu catatan ya, aku udah terlanjur kirim yang namanya kartu identitas diri KTP ke mereka. Karena apa? Karena diminta sama mereka, sama nomor rekening, dimana nanti gajinya si AS itu akan pindah di rekeningku, yang mana itu sebesar 2 billion rupiah, yang mana aku nggak pernah kemasukan rekening segitu banyak, uang segitu banyak di rekening aku. Jadi aku tambah kayak mataku hijau juga ngeliat duit gitu kan. Nah, karena udah tahu itu penipuan bla akhirnya aku blok nomornya sampai sekarang. Oke, jadi buat kamu AS dan kawan-kawan ya, kayaknya kamu salah orang deh untuk ngargetin aku jadi korbanmu ya kan. Meskipun aku harus rugi beberapa ratus ribu untuk kembalikan itu pinjol, tapi aku lebih bersyukur karena aku nggak aku akhirnya bisa mengakhiri hubungan kita. Jadi aku kasih tahu kamu tuh salah orang ya kalau mau nipu aku. Dan berkat video ini nanti tuh aku akan share foto-foto kamu, chat-chat kita gitu kan, beberapa chat kita yang belum sempat kehapus kayak gitu, biar orang tahu next kalau mereka ketemu kamu akan lebih hati-hati. Jadi guys, aku tuh sebenarnya udah sering dikasih tahu ya, kalau di dating apps atau lewat dunia maya kalau udah ujung-ujungnya duit tuh jangan percaya, jangan mudah percaya pokoknya, meskipun bukan duit juga ya kan. Tapi mungkin karena aku terlanjur bucin, jadi aku kayak I give everything to him gitu ya kan. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen punya pacar, pengen ini, jangan ini deh, jadi pelajaran aja deh ini gitu. Aku tuh sekarang lagi pusing nyari kurangan untuk balikin duit ke pinjolnya ya kan, kurang 2 juta lebih deh. Oh my god, aku mau dapet duit dari mana? Ini YouTube belum di AdSense, belum ada monetize-nya. Terus aku juga nggak punya pekerjaan lain selain penerbitanku ya, selain Against Family yang masih merintis semuanya ya kan. Oke, baiklah guys, sekian ya pemaparanku tentang si penipu itu. Oke, lain kali kalau kamu mau nipu orang, lihat dulu siapa yang mau ditipu ya. Dikira gue goblok apa? Emang sih aku kebacut bucin, tapi ya untungnya aku masih punya akal waras untuk ke tetanggaku dan menceritakan apa yang harus aku lakukan gitu ya kan, apa yang terjadi gitu ya. Kalau memang itu kamu bukan nipu, misal nih ya, kemungkinan 1% ya kamu bukan nipu itu, yang sempat aku percaya dalam hatiku itu. Kalau kamu emang serius, datang ke sini tanpa ngeluarin duitku 1% pun. Ya, kita selesaiin baik-baik di sini. Kalau kita memang jodoh dan kamu memang orang baik, mungkin aku yang salah paham, I'm so sorry. Tapi kalau kamu penipu, siap-siap aja. Dan kamu main-main sama orang yang salah. Oke. Sekian dari Egan Talk. Bye.